Pemirsa, akses rumah ditutup tembok kembali terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Kali ini terjadi antar dua saudara. Pemilik tanah bersikukuh membangun tembok karena memiliki hak pasca memenangkan gugatan sengketa tanah di pengadilan dengan kemenangan. Presiden Joko Widodo membocorkan alasan utama dibalik terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Jokowi mengatakan apabila telah terjadi sengketa, maka penyelesaiannya bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Sidang sengketa lahan ini masih berlangsung dan akan dilanjutkan nanti di persidangan berikutnya. Karena warga dan juga pemerintah masih saling mengklaim dengan kepemilikan dokumen yang dipegangnya baik oleh penggugat maupun tergugat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Di negeri ini, hukum adalah tembok tinggi. Bagi mereka yang punya kuasa dan kekayaan, tembok itu melindungi. Bagi kami, rakyat kecil, tembok itu menjadi penghalang, pengingat bahwa keadilan bukan milik semua orang. Kami hidup di tanah ini, bekerja, bercocok tanam, memberi makan negeri ini. Tapi, tanah yang kami pijak seolah tak pernah benar-benar milik kami. Tinta di atas kertas, tanda tangan pejabat, dan lembar-lembar hukum yang mereka tulis semua berpihak pada mereka yang berada di atas. Seringkali membagaikan ilusi yang samar. Mereka yang punya uang bisa membeli aturan, memutarbalikkan kebenaran. Sementara kami yang hanya punya kejujuran, keringat, dan tanah dibiarkan menunggu keputusan yang sudah pasti. Hak kami dipertaruhkan dalam permainan yang aturannya tidak pernah kami pahami. Hari ini kami akan bercerita kisah tentang perlawanan, tentang orang-orang yang tidak akan diam meski hukum seakan buta pada penderitaan kami. Kami tahu kekuasaan mereka besar dan hukum sering tunduk pada mereka. Tapi ingat, suara kami tidak akan tenggelam. Ini adalah cerita tentang tanah yang hendak mereka ambil, tentang keluarga yang mereka akan runtuhkan, tentang bagaimana keadilan harus diperjuangkan bukan dengan uang ataupun kuasa, tapi dengan keberanian dan solidaritas. Dan pada akhirnya, apakah hukum akan berpihak pada mereka yang berhak atau mereka yang membayarnya? Itulah pertanyaan yang akan dijawab di film ini. Mari kita saksikan sama-sama film Suara yang Tak Didengar. Undang-undang ini semakin tidak adil, Ibu. Sabar, Pak. Tanah itu sudah milik kita sejak dulu, Pak. Tapi kenapa mereka tiba-tiba datang dan bilang kalau kita melanggar hukum? Itulah masalahnya, Bu. Undang-undang selalu memihak kepada mereka yang lebih berkuasa. Sedangkan aku apa? Aku hanya petani kecil. Suaraku tidak mungkin didengar oleh mereka. Aku akan pergi untuk menemui Pak Leman dulu. Assalamualaikum Pak Leman. Assalamualaikum. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi bagaimana Pak dalam permasalahan undang ini, Pak? Sebentar dulu Pak Rudi, saya tahu ini tidak adil bagi kita semua. Tapi posisi kita ini lagi sulit. Bu Irna itu mendukung perusahaan-perusahaan sana. Dan saya tidak mempunyai kekuatan untuk mentang-mentang mereka. Pak Leman, Bapak adalah pemimpin, Pak. Bapak membantu kami. Jika Bapak diam, akan terjadi tidak adilan untuk kami, Pak. Betul itu, Pak. Budi, saya mengerti apa kemarahanmu itu.
Tapi mereka itu mempunyai kekuasaan. Mereka bisa menghentikan semua proyek yang ada di desa ini. Lihatlah dampaknya pada warga-warga kecil di sana. Jadi, Anda lebih takut kepada mereka daripada harus melindungi apa? Begitu. Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak Rudi. Saya akan coba bicarakan nanti sama Bu Irna ya. Tapi jangan berharap banyak, oke? Oke, siap Pak. Pak Rudi, Anda dituduh melakukan perusahaan lahan usaha. Apakah Anda melakukan perbuatan tersebut? Tetapi yang mulia, saya tidak merusak lahan tersebut. Saya hanya menanam padi di lahan yang sudah menjadi milik keluarga saya selama bertahun-tahun. Namun berdasarkan sertifikat yang dimiliki perusahaan, lahan itu sekarang milik perusahaan. Yang mulia, ini sungguh sangat tidak adil yang mulia. Mereka baru saja mengambil alih lahan kami dengan cara yang tidak jelas. Tolong tenang, Saudara Budi. Hukum tetap harus ditegakkan. Tapi bagaimana dengan keadilan yang mulia? Kami hanya rakyat kecil biasa yang mulia. Tidak bisa melawan perusahaan-perusahaan yang besar seperti mereka yang mulia. Belum ada keputusan, tetapi kalau melihat bukti dari mereka, sepertinya kita sudah kalah sebelumnya. Kita tidak bisa seperti ini, Bu. Seharusnya undang-undang melindungi semua orang. Tapi kenapa kita yang lama selalu kalah? Kalau kita berusaha, kalau kita diam maka ini akan terjadi. Mungkin untuk hari ini kita belum bisa membuat keadilan, tapi suatu hari nanti kita akan membuat keadilan itu, menjadikan undang-undang itu menjadi undang untuk adil semua orang, tidak hanya untuk orang lain yang memiliki uang dan juga memiliki kuasa. Permisi ya Bu Irma. Iya. Bu Irma, tahu kan ini tanah milik siapa? Ini tanahnya miliknya Pak Budi, seorang petani sana. Yang mana Pak Budi ini tadi mendatangi saya terkait kasusnya perusahaan yang mengambil tanah miliknya. Kenapa? Ya mereka resah gitu. Preman, kau diam. Tanah ini. Anak salah saya apa? Tanah ini sudah dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan akan membuat proyek di tanah ini sebesar-besarnya. Tapi ini kita itu harus melindungi rakyat kecil, Bu. Tidak bisa begini. Pak Leman, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tetapi tanah ini terasa milik perusahaan dan akan memberi manfaat yang lebih tinggi untuk ekonomi masyarakat. Jadi, saya akan mempertimbangkan lebih lanjut. Ini bukan soal hukum saja. Ini juga soal keadilan. Pak Budi bersama keluarganya itu sudah menggarap tanah ini sudah bertahun-tahun, Bu. Kau tahu, Leman, jika kau selalu mendukung mereka, posisimu akan terancam. Pak Leman, saya paham atas posisi sulit Anda. Saya akan membicarakannya lebih lanjut dengan tim saya. Mungkin akan ada keuntungan di dua belah pihak.
Baiklah Bu Ani, semoga adanya kita perbincangan ini kita bisa menemukan jalan tengahnya. Saya juga memikirkan warga desa saya, memilih jalan terbaik untuk warga desa. Bapak tidak tahu apa yang harus Bapak lakukan ini. Tetapi Bapak bangga padamu. Kamu telah berani berbicara. Tetapi Pak, ini belum berakhir Pak. Saya akan selalu terus berjuang untuk rakyat yang di sini Pak. Baik, terima kasih. Bapak bangga padamu. Terima kasih Pak. Budi, kamu ngapain di sini? Dari tadi kau termenung terus sih. Duduk aja nih, aku bingung mikirin keluarga aku. Aku sudah mendengar tentang kasus keluargamu. Aku turut prihatin ya, perusahaan besar seperti itu tidak bisa seenaknya mengambil hak orang kecil. Iya Dewi. Sepertinya kami tidak bisa melakukan apapun. Mereka memiliki kekuasaan dan juga uang. Sedangkan kami hanyalah petani biasa. Itu tidak benar, Budi. Kami bisa melakukan sesuatu. Aku dan beberapa teman aktivisku sudah sering membantu kasus seperti yang ayahmu alami. Aku sih kenal beberapa pengacara yang bisa mengangkat isu-isu ini. Benarkah? Apakah itu semua bisa untuk melawan mereka semua? Kita harus mencoba dulu. Suara kita mungkin kecil, tapi kalau disatukan suara kita bisa menjadi besar. Aku akan mencoba menghubungi beberapa jurnalis. Baiklah kalau begitu, terima kasih Dewi. Ya, sama-sama. Masuk. Assalamualaikum. Permisi Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi kedatangan kami di sini, kami ingin meminta tolong kepada Ibu untuk Meminta bantuan Ibu tentang masalah terkait yang saya masih tahu Ibu kemarin. Ya, saya sudah mendengar semuanya dari TV. Masalah ini memang sering terjadi. Perusahaan selalu mencari celah untuk mengambil tanggung jawab masyarakat. Saya bersedia berdoanya. Tapi Bu, apakah bisa kita menang Bu? Mereka mempunyai kekuatan yang banyak dan juga mereka juga memiliki pengaruh yang juga lebih besar pada kita. Yang penting kita memperjuangkan keadilan gitu. Terkadang permasalahan yang panjang dan sulit itu berarti kita tidak ada harapan. Saya akan menyajikan balik dan akan memeriksa bekas yang mereka gunakan. Tapi juga akan menggerakkan mahasiswa aktivis lainnya untuk menggalang dukungan. Kita tidak akan tinggal diam. Baik Bu, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Kami permisi dulu Bu. Iya. Mari Bu. Iya, ada apa Dewi? Apakah Ibu sudah membaca laporan yang saya kirim tadi, Bu? Iya, saya sudah baca laporannya Dewi. Ini kasus yang serius Dewi. Saya akan menulis artikel investigasi untuk menyebarkan di media sosial nanti.
Terkadang juga perusahaan besar itu takut pada sorotan publik. Segera mengumpuli semua bukti dan kronologi tentang permasalahan itu. Baik. Kita akan buat tekanan publik semakin besar dan besar. Ketidakadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, Dewi. Iya, nanti saya akan bantu. Ya baik, Bu. Iya, Bu. Bagaimana Budi? Apakah ada harapan? Bu Rena dan Dewi sedang bekerja keras untuk membantu kita, Bu. Mereka yakin untuk bisa membantu kami melawan mereka di pengadilan nanti, Bu. Tapi kita harus kuat, Budi. Lawan kita kuat. Kita tidak akan tinggal diam. Permisi, Pak. Oh iya. Bu. Ya, Dek. silakan duduk. Jadi kedatangan Ibu atas dasar apa, Bu? Kesini Bapak Ibu, kami dari pihak media kesini ingin membantu Bapak dan Ibu sekeluarga untuk menyuarakan keadilan. Ingin menyuarakan kisah Bapak Ibu kepada masyarakat agar masyarakat bisa membantu untuk Bapak Ibu keluarga mendapatkan keadilan. Tapi Ibu, apakah itu bakal membantu kami? Tentu saja Pak, suara Bapak dan keluarga mungkin kecil di pengadilan. Tapi jika kasus ini saya bantu ke media, masyarakat pasti tahu Bu, mana yang benar, mana yang salah. Saya yakin jika ini sudah nanti viral, pasti perusahaan besar itu tidak bisa dikutip lagi karena masyarakat sudah tahu mana yang benar dan mana yang salahnya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Kami akan setuju untuk mengupload kasus ini ke media. Baik, sebelum sidang berikutnya dimulai, kita harus memastikan semua berkas dan argumen yang kuat. Karena perusahaan pasti akan menggunakan pengaruh dan sertifikat yang kuat. Tapi kita punya peluang yang besar di sini. Saya sudah mulai menyebarkan berita tentang kasus ini. Publik mulai memperhatikan, tapi kita butuh lebih banyak kajian agar tekanan terhadap perusahaan meningkat. Terima kasih, Bu Lina. Komunikasi Anda yang Anda berikan itu sangat berguna. Tapi apakah itu semua bisa untuk melawan perintah? Ya, tekanan publik memang tidak bisa langsung menghentikan mereka. Tapi perusahaan besar seperti ini sangat berguna dengan cara mereka. Jika tekanan meningkat, maka mereka akan bergerak setiap. Saya juga sudah berbicara dengan sekelompok mahasiswa. Kami berencana menggelar aksi damai saat sidang berlangsung. Ini bisa menarik perhatian media yang lebih luas lagi. Ya, betul. Ya, betul semua yang dikatakan tadi. Ya, saya juga mendukung apa yang kita kerjakan sekarang. Tapi saya juga mendukung dari pejabat daerah. Kalau kita terlalu frontal, nanti kita merugikan rakyat kecil juga. Itu kan membahayakan namanya nanti. Ya, saya juga mendukung perjuangan ini. Tapi saya juga mendukung pejabat daerah. Kenapa ya? Saya kan sebagai kepala desa, itu kan sudah menjadi kewajiban saya. Dan kalau kita terlalu frontal nantinya dalam masalah ini, takutnya mereka yang besar sana, proyek-proyek kita yang ada di desa ini bisa diberhentikan. Itu kan malah penambah kesengtaraan lain itu nanti nama bahayakan. Pak Leman, saya mengerti sekali dengan posisi Anda. Tapi kalian tahu sendiri ini tanah kami, dan kalau kami kehilangan tanah ini, apalagi jika coba bicara dengan keinginan apa lagi, Pak? Kami sudah lama berjuang di tanah ini, Pak. Jadi saya mohon bantu kami sebisa Anda. Baiklah, saya akan bicara nanti dengan Bu Irma ya. Nanti apapun keputusannya, namun sore ya diterima. Tolong diterima ya. Pak Leman, bantuan Anda itu sangat penting. Karena di pengadilan nanti, kita perlu bukti ada penyimpangan dalam proses pengalihan sertifikat. Anda bisa membantu kami mendapatkan informasi itu lebih tentang ini.
Ya, nanti saya akan coba cari tahu lebih lanjut dari dalam pemerintahan, mungkin ya kan bisa. Tapi ya, ada beberapa dokumen yang mungkin bisa memberi kita celah untuk melawan perusahaan ini. Mungkin dari dokumen tanahnya atau yang lain. Bagus. Semakin banyak bukti yang kita punya, semakin kuat usaha kita. Saya juga akan menyiapkan artikel lanjutan yang mengkaji lebih dalam tentang latar belakang perusahaan ini. Jadi publik harus tahu apa yang mereka lakukan di balik layar kepada keluarga Bapak. Kita juga harus melibatkan lebih banyak aktivis dan komunitas. Jika ingin menjadi isu nasional, perusahaan dan pejabat terkait akan kesulitan menutupi kasus ini. Iya. Benar. Di sidang nanti kita harus fokus pada dua hal, yaitu legalitas sertifikat dan tekanan bukti. Jika kita bisa membuktikan adanya penyimpangan dalam pengambil alihan tanah ini, kita punya peluang besar untuk menang. Baik semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah membantu keluarga kami yang hanya petani kecil. Kalian bisa membantu kami dengan semaksimal mungkin. Kami sekeluarga mohon untuk berterima kasih. Kita tidak akan memberikan sendiri ya. Betul. Dengan kalian di sisi kami, jadi kami merasa lebih kuat. Kita akan terus berjuang sampai keadilan ini berakhir pada kita. Ini bukan hanya tentang keluarga kita, tetapi ini untuk semua orang. Iya, benar sekali. Setuju saya. Setuju. Dan kita akan pastikan suara kalian didengar oleh sebanyak mungkin. Seluas. Baik. Saya yakin kita menang sih. Mungkin kita menang. Mungkin itu yang kita bantu, Pak. Oh, oke Pak. Tidak ada tahun. Terima kasih ya, Dewi, Bu Lita, oh ya, Bu Rena dan Pak Leman. Sama-sama nih komedi juga. Ini komedi kan? Maaf ya. Pertimbangkan semua bukti dan argumen yang telah diajukan kepada pendakwa sama pembela, kedua belah pihak, pengadilan telah mencapai keputusan. Kasus ini melibatkan sengketa hak atas tanah yang telah digunakan oleh keluarga Pak Rudi selama bertahun-tahun. Kami juga akan memperhatikan laporan media dan dukungan publik yang signifikan. Yang mulia, saya keberatan karena tanah ini telah sah milik perusahaan secara resmi dan tidak mungkin dibatalkan hanya karena propaganda media. Yang mulia, sertifikat yang mereka gunakan itu tidak sesuai dalam pengambil alihan tanah ini. Ini bukan soal tekanan publik, melainkan tekanan terhadap ketidakadilan bagi klien kami. Tolong duduk Bu Ani. Pengadilan ini tidak akan terpengaruh oleh tekanan di luar. Kami hanya mempertimbangkan fakta dan bukti yang disajikan saja. Yang mulia, keputusan ini akan berdampak buruk kepada daerah ini. Kami telah mengambil pembangunan di daerah ini. Keputusan ini akan menghambat ekonomi masyarakat di daerah ini. Yang mulia, ini bukan tentang investasi maupun kemajuan ekonomi. Ini tentang hak asasi kami. Kami telah bekerja bertahun-tahun di tanah kami. Apakah hukum hanya berpihak kepada yang memiliki uang saja? Pengadilan ini tidak akan terpengaruh oleh intimidasi dan ancaman ekonomi setelah mempertimbangkan semua bukti termasuk laporan ketidakakuratan dalam sertifikat perusahaan. Kami menemukan bahwa hak dan atas tanah tersebut kembali kepada keluarga Pak Rudi.
sertifikat perusahaan tidak sah karena terdapat penyimpangan dan proses pengambilan. Jadi hak atas tanah tersebut kami sahkan kepada keluarga Pak Rudi. Kita akan ajukan banding, ini belum selesai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih yang mulia. Kami sangat bersyukur dengan keputusan ini. Ini kemenangan besar, kita semua sudah bekerja keras untuk mencapai titik ini. Iya. Benar sekali. Lihat, ini belum selesai. Gila lu. Kita berhasil, Pak, dan kita kembali. Ya, dan semua ini mungkin tidak bakal terjadi kalau bukan karena bantuan dari kalian bertiga. Terima kasih kepada kalian, Bu Rena, Bu Lina, dan Dewi. Ya, Kita semua tidak melihat Mas. Tapi ini komunitas kita untuk melawan keadilan. Jadi sebesar apapun tentang keadilan. hari ini yang kita memohon jangan semoga tidak resmi tidak ada. Iya betul. Kita akan terus menyuarakan cerita kita. Kita belum berakhir Bapak. Mari satu kita teguh. Kita naik kampung. Perlu digarisbawahi pentingnya perjuangan untuk keadilan sosial yang sejalan dengan sila yang kelima, ya bro, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk pada cerita yang kelompok saya diramakan, yaitu tentang Pak Rudi dan keluarganya yang tanahnya dicoba dirampas oleh perusahaan yang memangkat hukum yang tumpul ke atas runcing ke bawah. Kepada itu kita perlu juga untuk perjuangan, meskipun mereka awalnya tidak memiliki kekuatan melawan pihak yang lebih berkuasa, solidaritas dan dukungan dari termasuk elemen-elemen masyarakat, mahasiswa, aktivis, pengacara dan media lainnya. Kasus mereka ramah ke publik dan akhirnya mencapai kemenangan di pengadilan. Ini menggambarkan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak hanya bergantung pada kekuatan individu, tetapi juga pada kesadaran bersama bahwa satu sosial dan ekonomi berhak mendapatkan keadilan. Untuk seharusnya memihak kepada semua warga negara Republik Indonesia, bukan hanya memihak kepada orang yang berkuasa atau yang mempunyai uang atau yang lebih atasnya, tetapi hukum Indonesia harus ditegakkan dengan sebaik mungkin sesuai sila yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Mutiara, NPM. Nah, di sini aku berperan sebagai Dewi. Halo semuanya, kenalin nama aku Desta Ova Andriani dengan NPM. Di sini aku sebagai Ibu Rena. Mengerikan. Hai, perkenalkan nama saya Revaliza Kristia Edison dengan NPM. Saya berperan sebagai Ani. Hai, perkenalkan nama saya Friska Putri dengan NPM. Saya berperan sebagai Ibu Siti.
Refilya Kalarit dengan NPM ini di sini saya berkelas sebagai Bu Dina. Hai semuanya, saya Relicia Ramadhani, NPM saya D1G0249093. Saya berperan sebagai Bu Irma. Selamat semuanya. Kata-katanya aja dong. Oke, singkat saja. Kita terapkan keadilan, kita tolak kesenjangan. Paham? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Setiawan, NPM saya ini. Dan saya berperan sebagai Pak Budi. Oke. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad Faros, NPM, dan saya berperan sebagai Perkenalkan, nama saya Rahmat Supendi dengan nomor NPM. Saya sebagai Budi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nobal Zaki, NPM saya D1024090. Saya berperan di sini sebagai hakim jahat. Terima kasih.